Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Farmasi, perkenalkan nama saya Anggit Pramitasari dengan NIM 1801046. Nah, kali ini saya membuat video pembelajaran mengenai pentingnya farmasis mempelajari ilmu kimia bahan alam dan manfaat alkaloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan mata kuliah praktikum kimia bahan alam 1 dengan dosen pengampu Bapak Hairul Fadli M.Farm APT, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Baiklah, silakan dinikmati. Dan selamat belajar Sobat Farmasi. Nah, yang akan kita bahas yaitu hanya mengenai kimia bahan alam dan alkaloid. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu kimia bahan alam, di sini saya akan jelaskan bahwa kimia bahan alam merupakan bagian terpenting dari ilmu kimia organik yang mempelajari berbagai jenis senyawa dari sumber-sumber organik, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Nah, di kimia bahan alam ini kita akan banyak mempelajari mengenai tumbuhan-tumbuhan yang memiliki senyawa kimia atau yang biasa nanti kita dengar dengan istilah metabolit primer, polimer, dan juga metabolit sekunder. Dan menurut saya, mempelajari kimia bahan alam sebagai seorang farmasis itu sangatlah penting sekali. Nah, apa sih tujuan diadakannya mata kuliah KBA ini? Baiklah, tujuan diadakannya mata kuliah KBA atau kimia bahan alam adalah untuk mengetahui senyawa organik dalam makhluk hidup, khususnya senyawa golongan metabolit sekunder, dan mengerti kerangka strukturnya, sifat kimia, dan aktivitas biologis dari tumbuhan yang kita pelajari nanti. Nah, menurut Fish and Chaturvedi 2012 dan Mann and Kaufman 2012, kimia bahan alam ini mengkaji jenis, distribusi, dan fungsi senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu organisme. Sehingga kimia bahan alam ini sangat terkait dengan industri pembuatan obat-obatan, kosmetik, maupun pestisida. Nah, Sobat Farmasi, menarik kan belajar kimia bahan alam? Nah, buat kalian yang masih kepo, yuk kita kepoin apa aja keuntungan seorang farmasis mempelajari kimia bahan alam. Jadi, Sobat Farmasis, keuntungan yang pertama yaitu kita dapat mengetahui tumbuhan di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Nah, tentunya hal ini dapat mempermudah kita membantu orang-orang terdekat kita seperti keluarga yang sedang sakit. Kemudian, kita dapat mengetahui senyawa kimia yang terkandung di dalam tumbuhan. Nah, bagi Sobat Farmasi yang suka belajar mengenai nama-nama kimia, nah di sini juga kita bisa belajar nama kimia melalui tumbuhan yang kita pelajari. Nah, keuntungan yang ketiga, kita dapat mengetahui lebih banyak lagi mengenai tumbuhan obat-obatan. Nah, dan yang terakhir yaitu kita dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap tumbuhan. Nah, bagi Sobat Farmasi yang awalnya tidak suka tumbuhan, dengan belajar KBA ini pelan-pelan nanti rasa kepedulian terhadap tumbuhan akan muncul karena yang awalnya tidak tahu mengenai tumbuhan nanti akan tahu bahwa tumbuhan ini sangat penting sekali untuk dijadikan sebagai obat-obatan.
Nah, sobat farmasi, mengenai istilah metabolit yang saya katakan di awal tadi, jadi tumbuhan secara alamiah akan menghasilkan beragam jenis senyawa. Secara umum, senyawa-senyawa tersebut dapat dibagi tiga, yaitu metabolit primer, polimer, dan juga metabolit sekunder. Baiklah, yang pertama yaitu metabolit primer. Jadi metabolit primer ini adalah senyawa yang terdapat pada semua sel dan memegang peranan sentral dalam metabolisme dan reproduksi sel-sel tersebut. Contoh dari metabolit primer ini adalah asam nukleat, asam amino, dan gula. Kemudian metabolit polimer. Nah, polimer ini adalah senyawa penyusun sel yang terdiri dari senyawa yang memiliki berat molekul yang tinggi. Contohnya seperti selulosa, lignin, dan juga protein. Kemudian metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder adalah senyawa yang secara khusus terdapat pada jenis atau spesies tertentu saja. Contohnya seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, dan lain sebagainya. Nah, sobat farmasis, jadi di KBA kita akan mempelajari metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan. Namun, dari banyaknya metabolit sekunder yang saya katakan tadi, hanya satu yang akan kita bahas pada video edukasi ini, yaitu mengenai alkaloid. Nah, kenapa hanya alkaloid saja? Dikarenakan alkaloid ini banyak sekali ditemukan pada tumbuhan. Jadi, bagi sobat farmasi yang belum mengetahui apa itu alkaloid, yuk kita kepoin. Jadi, alkaloid merupakan satu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Nah, alkaloid ini merupakan senyawa yang bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan biasanya merupakan sistem siklis. Nah, alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan pada umumnya mengandung oksigen. Senyawa alkaloid merupakan hasil metabolisme dari tumbuhan-tumbuhan dan digunakan sebagai cadangan bagi sintesis protein. Nah, senyawa alkaloid ini memiliki sifat-sifat. Beberapa di antaranya yaitu secara umum ia memiliki bentuk seperti kristal yang halus dan tidak berwarna. Karena itu, tidak mudah menguap dan tidak mudah larut dalam air, sehingga dapat larut dalam pelarut organik. Kemudian, alkaloid memiliki karakter asam dan pahit. Dan alkaloid juga memiliki efek fisiologis dan juga aktif secara optik. Kemudian, alkaloid dapat membentuk endapan dengan larutan asam fosfonistat, kemudian asam fosfolipidat, serta asam pitrat dan kalium merkuri. Kemudian, alkaloid juga mengandung atom nitrogen yang awalnya terbuat dari asam amino. Nah, itu dia tadi beberapa sifat dari alkaloid. Nah, sobat farmasi, selain sifat, alkaloid juga memiliki penggolongan, yaitu penggolongan menurut Hecknauer dan juga penggolongan berdasarkan ada atau tidaknya atom nitrogen heterosiklik. Nah, pada penggolongan menurut Hecknauer, alkaloid dibagi tiga, yaitu true alkaloid, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid. Nah, yang pertama-tama yaitu true alkaloid. Jadi, true alkaloid ini bersifat basa dan terdapat dalam bentuk garam dengan asam organik. Contohnya seperti morfin. Yang kedua yaitu protoalkaloid. Nah, protoalkaloid ini merupakan amino relatif sederhana di mana nitrogen
dan asam amino tidak terdapat dalam cincin heterosiklik. Contohnya seperti efedrin. Kemudian, pseudoalkaloid tidak diturunkan dari prekursor asam amino. Contohnya yaitu alkaloid steroidal. Nah, kemudian kita lihat penggolongan berdasarkan atom nitrogen. Jadi, penggolongan berdasarkan atom nitrogen ini dibagi menjadi dua, yaitu alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik yang dibagi lagi menjadi 9 bagian. Kemudian ada juga alkaloid tanpa atom nitrogen heterosiklik yang dibagi lagi menjadi 2 bagian alkaloid. Nah, teman-teman, kita lihat dulu ya alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik. Jadi, pada alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik ini, yang pertama-tama terdapat alkaloid piridin piperidin. Nah, alkaloid piridin piperidin ini mempunyai satu cincin karbon yang mengandung satu atom nitrogen. Contohnya adalah conium maculatum dari famili Apiaceae. Kemudian yang kedua yaitu alkaloid tropan. Nah, alkaloid tropan ini mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metil. Contohnya yaitu atropa belladonna dari famili Solanaceae. Dan yang ketiga yaitu alkaloid quinolin. Nah, alkaloid quinolin ini mempunyai 2 cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Contohnya Cinchona ledgeriana dari famili Rubiaceae. Kemudian yang keempat yaitu alkaloid isoquinolin. Nah, alkaloid isoquinolin ini mempunyai 2 cincin karbon yang mengandung satu atom nitrogen. Contohnya yaitu Citizus scoparius dari famili Fabaceae. Nah, yang kelima yaitu alkaloid indol. Alkaloid indol ini mempunyai 2 cincin karbon dengan satu cincin indol. Contohnya vimblastin dan vincristin dari Catharanthus roseus dari famili Apocynaceae. Nah, sobat farmasi, kita lanjut lagi ya. Yang keenam yaitu alkaloid imidazol. Nah, alkaloid imidazol ini berupa cincin karbon yang mengandung 2 atom nitrogen. Contohnya Jaborandi paragua dari famili Rutaceae. Kemudian yang ketujuh yaitu alkaloid lupinan. Nah, alkaloid lupinan ini mempunyai 2 cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Contohnya adalah Lumpinus luteus dari famili Leguminosae. Kemudian yang ke-8 adalah alkaloid steroid. Nah, alkaloid steroid ini mengandung 2 cincin karbon dengan satu atom nitrogen dan satu rangka steroid yang mengandung 4 cincin karbon. Contohnya yaitu Zygodenus venenosus dari famili Solanaceae. Dan yang terakhir yaitu alkaloid purin. Nah, alkaloid purin mempunyai 2 cincin karbon dengan 4 atom nitrogen. Contohnya adalah Coffea arabica dari famili Rubiaceae. Nah, kemudian alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosiklik. Jadi, alkaloid tanpa atom nitrogen ini terbagi 2, yaitu alkaloid efedrin atau alkaloid amina dan alkaloid capsaicin. Jadi, yang pertama itu adalah alkaloid efedrin atau alkaloid amina. Jadi, pada golongan ini tidak mengandung natrium. Salah. Maksud saya, golongan ini tidak mengandung nitrogen heterosiklik dan merupakan turunan sederhana dari feniletilanin dan asam amino fenilalanin atau tirosin. Contoh dari alkaloid efedrin ini adalah ephedra sinica dari famili Gnetaceae. Kemudian itu alkaloid capsaicin. Nah, alkaloid capsaicin ini terdapat dari
chili peppers dari genus Capsicum, yaitu ada Capsicum pubescens, Capsicum bocatum, Capsicum annum, Capsicum frutescens, dan juga Capsicum chinense. Wah, sahabat farmasi, banyak sekali ya penggolongan dari alkaloid. Nah, setelah mengetahui penggolongannya, yuk kita kepoin mengenai reaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid pada tumbuhan. Nah, terdapat 7 reaksi yang digunakan pada identifikasi alkaloid. Yang pertama yaitu Mayer test. Nah, pada Mayer test ini reagen yang digunakan yaitu potasium merkuri iodida. Nah, nantinya adanya endapan putih akan menunjukkan hasil yang positif bagi tumbuhan yang mengandung alkaloid. Kemudian yang kedua yaitu Wagoner test. Nah, Wagoner test ini reagennya yaitu potasium triiodida atau KiO3. Dengan endapan coklat kemerahan nanti akan menunjukkan hasil positif pada tumbuhan yang mengandung alkaloid. Kemudian yang ketiga yaitu Hager's test dengan reagen asam pikrat. Nah, dengan adanya endapan atau larutan kuning nanti akan menunjukkan positif alkaloid pada suatu tumbuhan. Kemudian Dragon Roth test dengan reagen potasium bismut iodida. Nah, nanti akan menghasilkan endapan coklat kemerahan yang menunjukkan positif alkaloid. Kemudian ada Sonescane test dengan reagen asam fosfomalitat. Nantinya ini akan membentuk endapan saja yang menunjukkan positif alkaloid. Nah, kemudian yaitu Murexit test. Nah, pada Murexit test ini menggunakan reagen kafein tambah HCl ditambah KCl3. Nanti akan menghasilkan larutan ungu sebagai tanda positif alkaloid pada suatu tumbuhan. Kemudian yang terakhir yaitu Famurk test. Nah, dengan reagen p-dimethylaminobenzoaldehid yang nantinya akan menghasilkan endapan atau larutan biru yang menjadi tanda dari positifnya alkaloid pada suatu tumbuhan. Nah, sobat farmasi, dari banyaknya materi tadi, akhirnya kita mengetahui kegunaan alkaloid baik pada tumbuhan itu sendiri maupun di dalam bidang kesehatan. Nah, kita lihat dulu ya kegunaan alkaloid pada tumbuhan. Nah, kegunaan alkaloid pada tumbuhan yaitu sebagai pelindung tumbuhan tersebut dari serangan hama yang akan mengganggu tumbuhan. Kemudian, alkaloid ini juga dapat menjadi penguat pada tumbuhan tersebut. Kemudian, alkaloid akan menjadi sebagai mengatur kerja hormon pada suatu tumbuhan dan juga sebagai faktor pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, kemudian kegunaan alkaloid dalam bidang kesehatan, dan ini dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya sobat farmasi. Nah, beberapa senyawa alkaloid berkhasiat sebagai anti diare, anti diabetes, anti mikroba, dan anti malaria. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sobat farmasi lagi diare, nah kita bisa menggunakan daun jambu biji sebagai obat herbal yang digunakan sebagai anti diare karena daun jambu biji memiliki kandungan senyawa alkaloid di dalamnya. Dan kemudian menurut Solomon pada tahun 1980 dan Carey pada tahun 2006, manfaat alkaloid dalam bidang kesehatan antara lain adalah
untuk memacu sistem saraf, menaikkan atau menurunkan tekanan darah, dan melawan infeksi dari mikroba. Nah, sobat farmasi, ini dia kegunaan alkaloid baik dalam bidang kesehatan maupun bagi tumbuhan itu sendiri. Sangat penting kan bahwa pelajaran kimia bahan alam ini untuk kita pelajari, apalagi ilmunya bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain kegunaan, saya juga akan memberitahu pada sobat farmasi mengenai tanaman yang mengandung alkaloid yang tanpa disadari tanaman ini sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti daun pepaya. Nah, daun pepaya terdapat senyawa alkaloid yang biasa disebut sebagai papain. Kemudian pada bagian kulit buah tomat terdapat senyawa alkaloid yang biasa disebut dengan lycoperdin. Kemudian pada tembakau terdapat senyawa alkaloid yang disebut sebagai nikotin. Nah, pada anggur biasanya dapat ditemukan senyawa alkaloid yang disebut dengan fitisin. Kemudian pada umbi-umbian seperti kentang, kita biasanya menemukan bahan alkaloid yang disebut sebagai salanin. Dan yang terakhir yaitu pada kulit buah kopi bisa kita jumpai senyawa alkaloid yang disebut dengan kafein. Nah, sobat farmasi, ternyata banyak sekali kan tumbuhan yang berada di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai obat. Nah, sobat farmasi, ini dia alasannya kenapa belajar kimia bahan alam itu sangat penting bagi kita. Dan selain penting, belajar kimia bahan alam juga menarik kan? Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Dengan berakhirnya materi, maka video edukasi ini juga akan diakhiri. Dan terima kasih kepada sobat farmasi yang sudah mau belajar bersama-sama dengan melihat video edukasi ini. Selamat belajar dan selalu semangat ya sobat farmasi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel YouTube ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.